hari ini kami kembali menyapa para sahabat semuanya dalam program kami yaitu Sapa Pagi. Nah, untuk hari ini edisi Rabu 3 Maret 2021, kami akan mengulas kembali berita yang ada di koran hari ini. Untuk itu para sahabat bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Mukomuko dan follow Instagram kami di Harian Mukomuko, karena kami setiap hari akan menyajikan berita seputar Kabupaten Mukomuko dan kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Ya, kita langsung aja ke berita utama kita hari ini. Ini masih berhubungan dengan Bupati baru kita, itu Bapak Sapuan dan Ibu Masri. Nah, Sapuan bakal ngantor di rumah dinas, sedangkan akan direhab. Sekretariat daerah atau kantor bupati akan direhab dengan persentase 60%. Anggarannya sekitar 2 miliar rupiah. Untuk pelancaran tugas, bupati akan ngantor di rumah dinas atau balai daerah, sedangkan sekda dan pejabat bagian-bagian di sekretariat akan mengantor di ex rumah dinas bupati. Sekda Dr. Ahmad Johan mengatakan sekarang masih dalam perencanaan, kemungkinan paling cepat bulan depan atau proses rehab dapat dimulai. Ini dilakukan mengingat kondisi bangunan sudah layak diperbaiki dan memang sudah waktunya rehab dilakukan. Nah, kita ketahui bersama pada tanggal 1 Maret kemarin merupakan hari pertama Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih masuk kerja. Nah, untuk kedepannya Bupati bakal ngantor di rumah dinas Bupati dan melaksanakan pekerjaannya, karena Setidakak sendiri akan direhab dengan anggaran sekitar 2 miliar rupiah. Walaupun Bupati ngantor di rumah dinas, tetapi tidak akan mengurangi atau menghalangi pekerjaan beliau sebagai Bupati dalam memimpin daerah Kabupaten ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, itu masih masalah sambangi OPD Bupati tekankan disiplin kerja. Bupati Sapuan dan Wakil Bupati Wasri didampingi Setdakap Dr. Haji Marjohan beserta para asisten dan staf ahli Setdakap Mukomuko menyambangi organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Kabupaten Mukomuko pada Selasa tanggal 2 Maret pagi. Rombongan keliling naik turun berkantoran, bersilaturahmi sekaligus memantau efektivitas dan disiplin kerja aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu juga meninjau sarana dan prasarana pendukung serta perlengkapan kantor. Nah, di awal masa kerjanya Bupati dan Wakil Bupati menyambangi OPD untuk melihat kinerja bagaimana kerja aparatur sipil negara dan bagaimana sarana dan prasarana yang ada di kantor yang beliau kunjungi. Kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu ada ini masih masalah berkaitan dengan vaksinasi yang ada di Kabupaten Mukomuko. Sebanyak 1.279 tenaga kesehatan sudah divaksin. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Kesehatan telah melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 1.279 orang tenaga kesehatan. Artinya dari target 1.300 orang hanya beberapa saja yang belum dilakukan. Kadis Kesehatan Desriani SH mengatakan proses masih berjalan di semua puskesmas. Sesuai laporan sudah hampir selesai untuk tahap awal. Beberapa yang belum karena ada kendala saat cek kesehatan sebelum divaksin. Kalau sejauh ini yang sudah terregistrasi untuk dilakukan vaksinasi ada 1.279 orang, termasuk 10 orang pejabat. Di Kabupaten Mukomuko saat ini masih berlangsung proses vaksinasi, itu sebanyak 1.279 tenaga kesehatan sudah divaksin. Artinya dari target 1.300 boleh dikatakan hampir 99% sudah divaksin, tenaga kesehatan sudah divaksin. Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini tenaga kesehatan merupakan garda terdepan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Mukomuko. Kita lanjut ke berita daerah yang ada di kecamatan. Sekarang ada di Kecamatan Kota Mukomuko. Nelayan Mukomuko panen mukui, penghasilan nelayan sampai 6 juta rupiah. Sejak beberapa hari terakhir, nelayan yang ada di Kabupaten Mukomuko panen ikan mukui. Menariknya lagi, aksi nelayan menangkap ikan bungkus di aliran Sungai Selaga menjadi tontonan masyarakat. Karena lokasi penangkapan berjarak sekitar 3 km dari muara Sungai Selaga. Terkait hal ini, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Mukomuko Nasyadi SPI mengatakan di sejumlah pantai di Mukomuko tengah diramaikan ikan bungkus yang hendak masuk ke muara sungai menuju hulu sungai.
puluhan ribu ikan bungkus itu dari lautan usai ditetaskan oleh sang induk. Nah, warga Muko-Mukosan ini sedang dihebohkan dengan adanya musim ikan bungkus yang ada di setiap pantai yang ada di Muko-Muko. Ini merupakan kabar gembira bagi nelayan, dan bahkan mereka penghasilan per hari itu mencapai 6 juta. Ya, luar biasa sekali. Ini merupakan sebuah berkah untuk para nelayan kita. Ya, semoga dengan adanya musim ikan bungkus ini bisa meningkatkan penghasilan mereka. Kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan Penari. Di Kecamatan Penari kita ada berita di stand dorong penggunaan pupuk organik, lakukan pelatihan pembuatan deko konser super degra. Dinas Pertanian Muko-Muko mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik. Tujuannya adalah untuk mengimbangi penggunaan pupuk kimia. Pasalnya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan berakibat buruk pada tanah serta meningkatkan residu terhadap hasil pertanian. Untuk mengurangi daya produksi, petani disarankan untuk membuat pupuk organik sendiri. Sehubungan dengan itu, pada Kamis 25 Februari lalu dilakukan pelatihan pembuatan dekomposer super degra. Pelatihan ini ditempatkan di kelompok tani atau Kota Tunas Baru, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Limapoto. Ini merupakan terobosan baru dari Dinas Pertanian Kabupaten Muko-Muko untuk para petani untuk mengolah pupuk sendiri, pupuk organik, dan agar tidak berimbangnya antara pupuk kimia dan pupuk organik. Maka Dinas Pertanian melakukan pelatihan kepada para kelompok tani, khususnya ini kelompok tani Tunas Baru yang ada di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Limapoto. Ya, dengan adanya pelatihan ini diharapkan Bupati dapat memproduksi sendiri pupuk organik mereka untuk tanaman atau tanaman pelawija mereka. Oke sahabat Adam Muko-Muko, itulah tadi pembahasan berita yang ada di koran hari ini, edisi Rabu 3 Maret 2021. Kami akan menjumpai para sahabat semuanya dalam program yang sama, itu Sapa Pagi. Nah, jangan lupa untuk selalu saksikan kami di channel YouTube kami Radar Muko-Muko dan Instagram kami Radar Muko-Muko. Nah, untuk semua saudara-saudara, adik kakak, sanak semuanya, jangan lupa terus baca koran Radar Muko-Muko, karena di situ setiap hari kami memberikan informasi seputar Kabupaten Muko-Muko. Baca terus koran Radar Muko-Muko, karena koran Radar Muko-Muko, korannya Ugang Muko-Muko. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.